Mengenal sistem peredaran darah manusia dan cara kerjanya. Darah yang mengalir dalam tubuh diatur oleh sebuah sistem bernama kardiovaskular atau lebih akrab dikenal sebagai peredaran darah. Yuk simak penjelasan berikut ini. Komponen utama sistem peredaran darah manusia. Darah memiliki peran untuk mengalirkan oksigen, zat gizi, hormon, dan berbagai komponen penting lainnya untuk menjaga kelangsungan tubuh kita. Sistem peredaran darah atau kardiovaskular terdiri atas 3 komponen penting, yakni jantung, pembuluh darah, dan darah yang saling berkaitan satu sama lain. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung menjadi organ paling vital dalam sistem peredaran darah manusia. Organ ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan mengalirkan aliran darah kembali. Letak jantung berada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada di bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung berkisar 200 sampai 420 gram atau kira-kira sedikit lebih besar dari kepala di tangan Anda. Jantung terdiri atas 4 ruang, yakni serapi kanan, serapi kiri, serta bilik kiri dan bilik kanan. Ada pula 4 katup jantung yang memisahkan keempat tulang tersebut. Katup jantung yang berfungsi mencetak aliran darah ke arah yang benar. Bagian ini terdiri atas 4 katup, disk kuping, mitral, paru-paru, dan aorta. Setiap katup memiliki bagian tertutup atau flaps yang disebut leaflet atau pus. Bagian ini akan membuka dan menutup sekali setiap jantung bergetar. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran elastis yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lainnya atau sebaliknya pada sistem peredaran darah manusia. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yakni arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah yang pertama yaitu pembuluh darah arteri. Adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri punya dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Pembuluh darah yang kedua yaitu pembuluh darah vena. Adalah pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena punya dinding pembuluh yang lebih tipis dibandingkan arteri. Pembuluh darah yang ketiga yaitu pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang bertugas menghubungkan arteri lebih kecil dengan vena lebih kecil. Kapiler punya dinding yang sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan di sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan zat gizi. Sistem peredaran darah berikutnya yaitu darah. Komponen utama dari sistem sirkulasi darah manusia selanjutnya ialah darah. Rata-rata tubuh manusia menampung sekitar 4 sampai 5 liter darah. Darah berfungsi mengandung zat gizi, oksigen, hormon, dan zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan zat gizi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Selain itu, komponen darah lainnya juga memiliki peran dalam menangani penyakit serta membantu proses penyembuhan luka. Ikuti dari American Red Cross, darah terdiri atas berbagai komponen sebagai berikut. Plasma darah adalah cairan yang bertugas mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan zat gizi, antibodi, protein pembukaan darah, dan bahan kimia seperti hormon. Sel darah merah atau eritrosit adalah komponen darah yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit, komponen darah yang bertanggung jawab melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Keping darah atau trombosit, komponen darah yang memiliki peran penting pada proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Secara umum, sistem peredaran darah manusia terbagi atas 2 macam, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistemik dan sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Yang pertama, sistem peredaran darah sistemik. Peredaran darah sistemik berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan kembali lagi ke jantung. Karena itulah, ia juga disebut peredaran darah besar. Sirkulasi dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik jantung menuju seluruh tubuh sampai akhirnya kembali lagi ke serapi kanan jantung. Secara sederhana, peredaran darah besar atau sistemik bisa digambarkan sebagai aliran darah dari jantung, seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah pulmonal. Peredaran darah pulmonal lebih sering disebut dengan peredaran darah kecil. Hal ini karena sirkulasinya pendek, yakni dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sirkulasi dimulai saat darah mengandung karbon dioksida dipompa dari kiri kanan jantung menuju paru-paru. Kemudian terjadi proses pertukaran gas yang mengubah karbon dioksida jadi oksigen di dalam darah. Darah yang kaya oksigen ini akan keluar dan kembali ke serapi kiri jantung. Secara sederhana, sistem peredaran darah kecil atau pulmonal merupakan peredaran darah dari jantung, paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Gangguan sistem peredaran darah manusia. Sistem sirkulasi darah sangat vital bagi kehidupan manusia. Adanya gangguan dalam sistem peredaran darah bisa berdampak pada fungsi tubuh secara menyeluruh.
Berikut beberapa kondisi dan penyakit paling umum yang dapat mengganggu sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, hipertensi. Kondisi tekanan darah tinggi yang menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Yang kedua adalah stroke, gangguan aliran darah menuju otak sehingga jaringan otak bisa mengalami kematian akibat kekurangan oksigen yang zat gizi. Ketiga yaitu aneurisma aorta, kegelembungan pada dinding aorta atau pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah dari jantung ke bagian tubuh lain. Yang keempat, arteriosklerosis, penyempitan atau kekerasan pembuluh darah akibat tumpukan lemak, kolesterol, dan zat sisa pada dinding pembuluh darah arteri. Yang kelima yaitu aritmia, kelainan jantung saat ritme detak jantung tidak normal, baik terlalu cepat, terlalu pelan, maupun tidak teratur. Yang keenam yaitu penyakit jantung koroner, penyumbatan pada salah satu atau lebih pembuluh darah arteri menuju jantung yang disebabkan oleh penumpukan plak. Yang ketujuh, gagal jantung, ketidakmampuan otot jantung untuk memompa aliran darah dengan baik. Yang kedelapan, serangan jantung, masalah kesehatan saat aliran darah kaya oksigen menuju otot jantung tiba-tiba terhambat. Hal ini bisa memicu nyeri dada dan napas yang pendek. Yang kesembilan, kardiominopati, kondisi lemah jantung yang ditandai dengan otot jantung yang menjadi lebih besar, tebal, maupun kaku. Kesepuluh, varises, pembuluh darah vena yang membengkak, membesar, dan berkelok-kelok di bawah permukaan kulit, terutama pada bagian kaki. Gangguan pada sistem peredaran darah tidak bisa Anda sepelekan. Dalam kondisi yang parah, komplikasi bisa menyebabkan kerusakan organ dan bahkan kematian. Tentu bagi Anda untuk menjaga aliran darah dalam tubuh, misalnya dengan menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, dan berhenti merokok. Selain gaya hidup sehat, menjalani pemeriksaan rutin juga membantu Anda mengetahui ada tidaknya risiko masalah kesehatan pada sistem kardiovaskular. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Sekian dan terima kasih.